teman-teman, gimana kabarnya? Setelah minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang hubungan antara orang tua sama anak. Terus Kak Mesak juga udah mengingatkan tentang kamu harus menemukan tujuan Tuhan buat hidup kamu. Kenapa kamu ditempatkan Tuhan di dalam keluargamu yang sekarang. Nah, semua udah menemukan belum tujuannya? Kalau belum, kamu mesti ajak ngobrol pembimbing-pembimbing rohani kamu yang di gereja ya. Lanjutannya sama hari ini. Apa sih posisi kita di dalam keluarga itu? Nah, sebagai anak ini posisinya di mana sih? Nah, apakah kita di atas orang tua atau sejajar atau di bawah orang tua? Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap kita, entah kita sebagai anak atau sebagai karyawan atau sebagai orang-orang di masyarakat, kita punya posisi yaitu berada di bawah otoritas. Nah, itu ada ayatnya. Nah, kita baca di dalam Roma 13 ayat 1 sampai yang kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi setiap kita itu ada di bawah otoritas. Nah, posisi kita sebagai anak ada di mana? Kita posisinya ada di bawah orang tua. Otoritas yang Tuhan tempatkan adalah orang tua. Orang tua kita sebagai otoritas. Nah, kita berada di bawah otoritas mereka. Dan itu selalu ya, dimanapun kita berada, selalu kita ada di bawah otoritas. Nah, sekarang kita bicara yang di dalam rumah nih, hubungan antara orang tua dan anak. Kan kita sudah tahu, Kak Mesak, bahwa sebagai anak kita ada di bawah otoritas orang tua. Nah, gimana harusnya kita bersikap di dalam keluarga? Apakah sebagai anak nih ya, di bawah otoritas, apakah kita harus yang diberlakukan tuh demokrasi, suara terbanyak? Seru dong kalau ada papa, mama, anak 3 mau memutuskan suara terbanyak aja dong, itu, gitu kan. Demokrasi. Gimana menurut kamu? Nah, inilah yang jadi apa ya? Mungkin kita agak bingung gitu, karena di negara kita, negara demokrasi, kita istilahnya kalau memilih presiden, memilih wakil rakyat itu suara terbanyak. Masalahnya begini, setiap orang itu punya kecenderungan atau keinginan nggak pengen di bawah, nggak pengen diatur. Ingat cerita Adam dan Hawa ya. Iblis menggodanya begini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, kamu akan jadi seperti Allah, setara dengan Allah. Kamu tahu yang baik, tahu yang jahat. Sampai saat ini kita selalu begitu ditawarinya, otoritas setara. Bawahan pengen setara sama atasan gitu. Rakyat pengen setara sama pemerintah. Anak juga pengen setara sama orang tua. Murid juga dong pengen setara sama guru. Nah, ini yang menimbulkan banyak masalah gitu. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kita berada di bawah otoritas, dan posisinya adalah kita bukan setara, tetapi kita ada di bawah. Tuhan berbicara lewat otoritas, lalu mengarahkan kita lewat mereka. Nah, penting dicatat ya teman-teman ya. Tuhan mengarahkan hidup kita lewat otoritas di atas kita. Nah, pertanyaannya jadi munculnya kayak gini, Kak Mesak. Kalau orang tua kita nggak kenal Tuhan, gimana dia mau mengarahkan kita sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan, wong dia nggak kenal Tuhan? Gimana coba? Ya, ini kasus yang menarik gitu ya. Jadi kita merasa kita lebih rohani dari mereka. Mereka pasti nggak dengar suara Tuhan. Semua yang disampaikan mereka, apa yang dikatakan mereka itu bukan dari Tuhan, karena mereka bukan orang Kristen. Mereka tuh seringkali justru punya kepekaan dalam tanda kutip yang lebih tajam. Mereka tetap dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita, mengarahkan kita, dan juga membentuk hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Berarti the point is, kita tetap harus tunduk di bawah otoritas kita, orang tua kita, walaupun dia kenal Tuhan atau enggak, gitu ya, Komesak? Betul. Sekarang jadi masalahnya kayak gini, kalau orang tua kita yang enggak kenal Tuhan itu nyuruh kita melakukan hal-hal yang salah, yang ya bahasanya kita gak alkitabiah gitu. Gimana coba? Prinsipnya adalah kita tidak boleh melawan mereka, bersikap kurang ajar. Melawan ini bersikap kurang ajar, terus kasar, misalnya memberontak. Misalnya kamu kok pelayanan terus gitu ya. Nah, ini orang tuanya belum kenal Tuhan kan, ataupun mereka sudah kenal Tuhan, tapi mereka melihat kok
sibuk banget ke gereja, pelayanan terus, tapi nggak pernah belajar, sekolahnya keteteran, nilainya jeblok gitu. Terus orang tua kita mungkin menuntut kita, dikurangin dong pelayanannya, jangan terlalu sibuk di gereja. Nah ini kayak pertentangan buat kita. Sementara di gereja kita disuruh, Tuhan kita nomor nomor satu, kita harus pelayanan rajin gitu. Sementara orang tua menyuruh kita begitu. Nah ini satu dilema. Nah prinsip ini kita harus pegang, bahwa kita tidak boleh melawan mereka, melawan otoritas ya. Tapi kita bisa melakukan yang namanya appeal. Appeal itu seperti permohonan kayak naik banding. Nah itu ada contoh di Alkitab, Daniel pasal 1. Daniel disuruh melakukan hal yang bertentangan sama firman Tuhan. Dia disuruh makan makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala. Nah pada zaman itu orang-orang Israel diangkut ke Babel gitu ya. Mereka dibawa ke sana, terus mereka diajar budaya-budaya asing. Ada satu yang mereka harus lakukan. Satu, mereka orang pilihan gitu ya. Mereka orang pilihan yang nantinya akan jadi pegawainya raja. Raja saat itu bertujuan adalah ini harus mendapat yang terbaik, dikasih makanan terbaik. Itu makanan raja, makanan yang sudah dipersembahkan berhala, sesuatu yang the best. Apa yang dilakukan Daniel? Dia tidak melawan. Itu dia melakukan yang namanya appeal. Mereka mengajukan permohonan, boleh nggak aku makan yang lain? Jadi nggak cuman aku nggak mau makan ini, ya udah terserah gimana, pokoknya aku nggak mau makan. Dia nggak melakukan itu, tapi Daniel mengajukan alternatif juga. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya kita tidak boleh melawan, tetapi kita harus tetap bersikap hormat sekolah. Berarti praktisnya adalah naik banding itu kita ngomong sama orang tua, thank you sudah ngingetin kita, kita kayaknya kita salah, lalai gitu ya. Terus coba aku reschedule lagi jadwalku. Nanti mama lihat deh, aku berusaha supaya nilai-nilai sekolahku bisa naik. Nah, gitu mungkin. Bener kok. Itu kalau papa mama lihat kita nilainya baik, sekolahnya bagus gitu, nggak mungkin kok kita dihalang-halangi pelayanan. Karena pelayanan di gereja itu kan hal yang baik juga. Dan ingat juga, kadang pada saat terjadi konflik gitu antara orang tua dengan anak, itu kesempatan buat iblis masuk ya, celah buat merusak hubungan antara orang tua dan anak. Kita nggak terima, dilarang pelayanan. Itu yang contoh yang tadi ya. Tapi terus orang tua juga marah, kita kayak hidupnya tidak teratur. Nah biasanya tuh itu jadi celah ya. Nah, tadi yang berbicara tentang hubungan. Iblis sering merusak hubungan antara orang tua dengan anak. Karena apa? Karena orang tua itu akan dipakai Tuhan untuk mendidik, mengarahkan anak ini masuk ke dalam rencananya Tuhan. Nah, iblis nggak mau kita ada di dalam rencana Tuhan. Makanya paling mudah dia akan hancurkan hubungan ini. Supaya kita dengan orang tua nggak punya hubungan yang baik. Nah ketika nggak punya hubungan yang baik, kita seringkali kabur dari otoritas, kita keluar dari otoritas, kita memberontak, menghindar. Akibatnya rencana Tuhan buat hidup kita itu jadi dalam tanda kutip ya berantakan gitu. Kita nggak ngerti jalan Tuhan, arahan Tuhan bagaimana, karena nggak ada yang ngarahin kita. Dengan otoritas yang Tuhan tempatkan, hubungannya nggak ada, hubungannya rusak. So guys, setelah kita paham cara kerjanya Tuhan, kita harus ada di bawah otoritas, kita melakukan sesuai cara-caranya Tuhan, maka percayalah kita akan aman dan hubungan kita akan semakin kuat antara kita dengan orang tua, dengan papa, mama, bahkan dengan siblings kita, sama adik, sama kakak kita. Nah manfaatnya banyak banget buat kita kalau hubungan kita jadi kuat di dalam Tuhan gitu ya. Ya, jadi kita udah belajar tentang prinsip yang namanya otoritas. Otoritas ditempatkan Tuhan untuk melindungi kita dan mengarahkan kita gitu. Bukan untuk membatasi kita, bukan untuk membuat kita itu kayak terkekang begitu. Mungkin saat ini ada kalian yang punya hubungan yang gak baik sama orang tua. Kalian sekarang ini merasa ada di atas orang tua atau setara sama mereka. Kembalilah untuk kalian berada di bawah mereka, di bawah otoritas mereka. Karena ketika kalian ada di bawah otoritas yang benar, walaupun orang tua kita kayaknya secara pendidikan lebih di bawah kita, secara rohani di bawah kita merasa begitu ya, Tuhan tetap memakai mereka untuk mengarahkan kita. Ada banyak hal yang kalian gak tahu, yang orang tua dikasih tahu oleh Tuhan.
kasih feeling gitu sama Tuhan, nggak boleh begini, nanti anakmu harusnya begini. Nah itu orang tua yang dapat dari Tuhan, kita nggak dapat. Itu Tuhan akan mengarahkan lewat cara-cara seperti itu. Saat ini kita mau berdoa bersama. Kalau ada teman-teman atau kalian yang merasa hubungannya nggak baik dengan otoritas, dengan orang tua, dan kamu merasa wah nggak nyaman gitu ya ngobrol sama papa mama, saat ini minta supaya hubungannya dipulihkan. Karena tadi sudah dibahas ya, iblis itu berusaha menghancurkan hubungan-hubungan, terutama hubungan dengan otoritas, dengan orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk mengarahkan kita. Nah Tuhan punya tujuan ketika dia datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan, termasuk hubungan-hubungan dengan orang-orang yang penting gitu, orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi otoritas kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan apa yang kami pelajari pada saat ini. Kami berdoa memohon supaya Tuhan menjamah setiap hati kami. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang ada dalam hubungan yang tidak baik dengan otoritas kami, dengan orang tua kami khususnya, dengan papa mama, Tuhan tolong supaya Tuhan memulihkan hubungan-hubungan ini. Kami sangat butuh diarahkan oleh Tuhan lewat orang tua kami, supaya kami kembali ada di jalannya Tuhan. Tuhan, mungkin kalau kami merasa saat ini jalan kami begitu berliku-liku, ada banyak masalah, ada banyak hal yang terjadi yang gak enak, mungkin karena hubungan kami dengan orang tua tidak baik, sehingga kami tidak ada di jalannya Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, supaya Tuhan mengarahkan kami kembali, membawa kami kembali ke jalan yang benar, di bawah pimpinan Tuhan lewat orang tua kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. So guys, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, minta anugerah Tuhan untuk kamu bisa melakukannya. Amin. Nah, kamu akan menemukan manfaat yang sangat banyak ketika hubunganmu menjadi kuat di dalam keluarga. Kita akan bahas itu minggu depan. Ketemu lagi dengan saya Kak Ellen dan Komesak. Keep learning, keep doing.